Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 1 Februari 2023. Mari kita belajar dalam program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bacaan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1-19. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1-19 saya bacakan demikian. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui pintu kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah
hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi dari tempat lain ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Judul renungan pagi ini adalah pekerjaan Tuhan tidak terbelenggu. Pekerjaan Tuhan tidak terbelenggu. Walaupun gereja berada dalam penganiayaan, bahkan saat pemimpinnya ada yang dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Mengapa? Karena yang menghidupkan gereja adalah firman Allah dan Roh Kudus. Dalam bacaan ini, bila kita memperhatikan peristiwa yang dialami Petrus dalam penjara, belenggu di tangannya terlepas. Akhirnya bebas dari penjara itu. Tidaklah berlebihan jika Petrus menyadari bahwa itulah dinamakan mukjizat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghayati pekerjaan Roh Kudus? Melewati peristiwa yang tragis tetapi sekaligus berjaya. Tragis artinya karena ada martir kedua, dan kali ini seorang rasul, yaitu Yakobus, saudara Yohanes, yang Tuhan izinkan dibunuh oleh karena Injil. Berjaya artinya iman Kristen tidak menjadi mundur atau putus asa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dan bekerja dan menyatakan kuasanya melalui doa-doa umat Tuhan yang dipanjatkan dengan tak putus-putusnya. Ayat 5 dan 12. Itu nyata, Bapak, Ibu, Saudara, nyata sekali saat Petrus mendapat pembebasannya secara spektakuler, dan doa-doa umat waktu itu sedang dipanjatkan. Memang baik Petrus maupun jemaat yang berdoa tidak dengan segera menyadari akan karya Roh Kudus itu. Ayat 11, 13, dan 16. Roh Kudus bekerja dengan membuat kacau rencana musuh. Begitu Herodes tindakan membunuh Petrus akan menambah pesona dirinya yang telah dianggap simpati kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem tidak terjadi. Maka kegagalan untuk menghadapkan Petrus di tengah orang Yahudi merupakan pukulan buat popularitasnya. Tidak heran kalau Herodes marah dan mengamuk dan membunuh anak buahnya. Ayat yang ke-19. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi mengharapkan lewat habisnya para pemimpin gerakan gereja, para pemimpin gerakan kekristenan yang begitu merupakan duri dalam daging mereka, oleh pekerjaan Roh Kudus tersebut segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi itu tidak tercapai. Ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat memakai penderitaan itu untuk mencapai maksudnya. Umat Tuhan harus yakin bahwa tidak ada yang dapat membelenggu pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menguatkan umat Tuhan bertekun sehati dalam doa. Yakobus 5 ayat 16b,
menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan bisa mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Sebaliknya, musuh-musuh umat Tuhan akan gigit jari karena kekristenan bukan semakin pudar tetapi malah semakin bernyala-nyala menyaksikan Kristus yang tak terkalahkan. Ia adalah Mesias, juru selamat umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, Allah berkuasa untuk membiarkan kekuatan dunia menang sementara waktu, menekan gerejanya dan menghalangi pemberitaan Injil. Namun pada akhirnya kekuasaan mereka akan hancur dan kemegahannya akan luntur. Roma pasal 1 ayat 16-17 menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan wajib bertekun dalam doa senantiasa. Maju terus gereja Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini. Hamba boleh belajar dari kisah para rasul yang bernyala-nyala dalam pimpinan Roh Kudus. Ia memberitakan Injil. Ya Tuhan, mari pimpin sertai aktivitas kami hari ini. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat, kekuatan, agar dapat menjalani hidup ini sebagai saksi-saksi Tuhan yang memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan izinkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru. Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkati aktivitas kami hari ini. Baik kami yang di kantor, baik kami yang bekerja di lapangan, baik kami yang berusaha bisnis, baik anak-anak yang studi dan belajar. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kecakapan, kepandaian, kecerdasan. Terima kasih akan hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya aktivitas hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Semangat bergemar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.